startup gitu ya, didirikan pada tahun 2019 dengan tujuan untuk menjadi aliansi terpercaya untuk membantu pengembangan bisnis dan dengan memberikan pengalaman yang luar biasa. Nah, visi dari Agent Info itu sendiri adalah menjadi perusahaan terkemuka dengan platform komunitas pencari kerja di bidang kontak center. Yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan mereka dan juga memberikan pendapatan serta kontribusi untuk pembangunan negara. Nah, bahwa ya teman-teman juga tahu bahwa sekarang ini gitu ya kan ada beberapa permasalahan gitu ya tenaga kerjaan di Indonesia seperti kualitas pekerja yang relatif rendah, terus jumlah tenaga kerja yang banyak, tapi gaji pekerja yang relatif rendah, pastinya juga pertumbuhan lapangan kerja yang lambat dan biaya upskill ataupun soft skill gitu ya, yang semakin tinggi untuk saat ini. Nah, maka dari itu, Agent Co gitu ya, membuat sebuah aplikasi yang bernama Tangkas by Agent Co. Apa itu Tangkas gitu ya? Tangkas adalah platform training online gitu ya, berbasis mobile apps gratis yang berisi mengenai pelatihan hard skill maupun soft skill, yang dimana juga ada lowongan pekerjaan gitu ya teman-teman. Jadi Tangkas ini bukan hanya platform training gitu ya kan berbasis e-learning gitu, tapi di dalam aplikasi Tangkas juga ada lowongan pekerjaan sekaligus teman-teman nih yang apa ya sebagai ada anak-anak SMA gitu ya kan ataupun baru kuliah gitu ya kan yang mencari freelance bisa banget download karena apa? Karena di dalamnya ada fitur misi yang dimana fitur misi ini bisa menambah penghasilan teman-teman semuanya kayak gitu. Nah ini ada keuntungannya dari Tangkas seperti gratis, diakses seumur hidup, ada materi pelatihan juga, terus ada beberapa poin. Nah, poin ini akan bisa dicairkan menjadi uang. Terus yang terakhir tadi ya, ada lamar lowongan pekerjaan gitu. Nah, kita bisa lihat dulu ya. Sebentar, sepertinya saya ulang ya share screen-nya biar biar nah, oke, biar terdengar. Bisa disimak dulu ya teman-teman untuk videonya. Oke. Nah, teman-teman bisa banget langsung aja untuk di-download aplikasi Tangkas di App Store maupun Play Store. Kalau misalnya itu bisa di searching aja Tangkas by Agent Co ataupun mungkin ada kakak panitia ya uh, di kolom chat gitu. Teman-teman langsung aja yang belum download aplikasi Tangkas langsung download. Oke, nah tadi ya mengenai tentang aplikasi Tangkas, gitu ya teman-teman. Sehabis download nih teman-teman boleh langsung ke menu utama gitu ya kan. Nah di situ ada fitur-fitur tuh seperti di sini ya, ada penarikan koin. Lalu teman-teman bisa melengkapi profil teman-teman. Nah melengkapi profil teman-teman ini agar bisa teman-teman mencairkan koinnya, gitu. Nah ini dia teman-teman tadi ya, gimana sih cara untuk mendapatkan poin gitu ya? Karena di sini ada 3 fitur nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa mengikuti pelatihan dan kumpulkan poinnya. Lalu ada fitur misi, teman-teman bisa mengajarkan misi dan juga mengumpulkan poinnya. Dan juga teman-teman bisa memasukkan kode voucher. Nah, kode voucher ini teman-teman dapatkan setiap teman-teman
mengikuti webinar roadshow dari Agent & Co ini gitu ya. Nah, dari semua ini teman-teman bisa mendapatkan dan juga mengumpulkan poin yang akan teman-teman bisa cairkan. Gitu. Nah, ini ya, kalau ini fitur dengan pelatihan, teman-teman bisa klik. Di sini ada lowongan pekerjaan juga, ada pelatihan juga gitu. Oke. Nah, ini ada fitur misi gitu ya. Teman-teman bisa langsung mencairkan nih poinnya gitu. Nah, untuk khusus event-event seperti ini teman-teman bisa banget juga karena di aplikasi Tangkas gitu ya, ada informasi terbaru mengenai event. Nah, teman-teman bisa langsung melihatnya nih bahwa kita akan ada banyak event-event di bulan Januari, Februari, bahkan seterusnya. Gitu. Nah, ini ada kode vouchernya. Teman-teman boleh langsung dicatat kode vouchernya, yaitu event Jani yang merah ini ya, gitu. Bahwa kode voucher ini gitu ya kan bisa teman-teman gunakan dari mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Dan teman-teman akan mendapatkan otomatis mendapatkan 3.000 poin. Lumayan banget kan ya, teman-teman dapat webinar, dapat poin juga, gitu. Oke, nah selain itu kita teman-teman ya, saya itu kita juga punya nih, yaitu Telegram. Nah, Telegram ini buat apa? Buat teman-teman kalau misalkan buka aplikasi kelas gitu ya kan, takut ketinggalan info gitu ya. Nah, kita juga menyediakan channel juga di Telegram. Teman-teman bisa gabung gitu ya kan, karena banyak banget informasinya seperti lowongan pekerjaan, event maupun misi-misi kayak gitu. Nah, ini ada line upcoming kita, event kita di bulan Januari. Teman-teman bisa catat. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau catat gitu ya kan dari sampai 31 Januari nih teman-teman. Kita akan ada event dan pastinya ya untuk upgrade skill teman-teman semuanya juga. Dan ini juga akan ada di Instagram kita, di Telegram maupun juga di aplikasi Tangkas. Gitu. Jadi jangan lupa teman-teman untuk download Tangkasnya. Mungkin itu aja dari aku. Saya kembalikan lagi ke Alif. Oke, terima kasih Kak Jihan atas pemaparannya. Teman, benar banget dari Kak Jihan bilang jangan lupa untuk download aplikasi Tangkas karena di aplikasi Tangkas teman-teman bisa banget untuk mencari lowongan pekerjaan hingga mencari cuan nih teman-teman melalui fitur-fitur misi yang ada di aplikasi Tangkas. Nah, yang berikutnya kita akan masuk acara inti kita, pemaparan materi dari narasumber kita pada hari ini. Hari ini kita akan kedatangan seorang data engineer dari tim Cakap nih teman-teman semua. Langsung aja kita sambut Kak Muhammad Khairon. Apa kabar Kak Muhammad Khairon? Baik, hai Alif, hai semua teman-teman. Oke, mungkin di sini teman-teman di sini sudah nggak sabar ya Kak untuk mendengar pemaparan materi dari Kak Khairon nih. Mungkin bisa kita langsung aja memulai sesi materi kita. Waktu dan layar dipersilahkan Kak. Terima kasih. Kasih Alif, izin share screen. Masukkan ya Alif ya. Siap, kelihatan Mas sudah. Yap, siang teman-teman. Makasih Alif atas waktunya. Kenalin, aku Khairon dari Cakap, posisi sebagai data engineer. Mau intro dikit aja, apa itu Cakap? Cakap adalah platform untuk peningkatan keterampilan yang dirancang untuk memberikan pendidikan berkualitas, mirip-mirip dengan Agent & Co, Tangkas tadi. Kita dibikin untuk menguasai keterampilan, terus untuk mencapai lebih banyak dalam hidup sejalan dengan SDG-nya PBB. Kalau emang teman-teman tertarik juga, teman-teman bisa download apps-nya. Kita juga ada di website, web-based juga, bisa free trial, ada club language, ada upskill juga, mirip dengan Tangkas. Oke, ya kita mau membahas tentang peluang dan tantangan di dunia itu ya. Langsung aja kita go to the first slide. Ya, changes and innovation in IT careers. Yep, mungkin yang teman-teman sudah tahu, kalau zaman dulu kan arsip pengarsipan itu di kertas, terus di rak-rak buku dan lain sebagainya. Sekarang kan kalau teman-teman juga pakai Google Drive, tinggal upload dan semudah itu, kita nggak perlu punya lemari dan lain sebagainya ya. Dan itu juga impact ke karir
Dan juga another changes adalah penggunaan ponsel. Sekarang penggunaan ponsel cukup masif. Sekarang ada yang 5G dan sebagainya. Terus kayak tadi ada aplikasi tangkas, semua bisa diakses di genggaman. Itu juga akan impact ke karir dalam dunia IT. Another changes adalah AI, sebagaimana yang teman-teman semua udah tahu, ada ya itu platform ChatGPT, Bard dan sebagainya. Ada juga yang untuk generate image dan lain sebagainya. Itu akan impact juga ke pekerjaan di dunia IT. Nah, ini adalah core-nya sebenarnya. Di dalam IT, semua itu butuh infrastructure, dan mostly infra itu akan ke cloud computing. Nah, yang kalau dulu tuh ada admin, apa istilahnya ya, server admin. Nah, sekarang udah bergeser nih karena ke cloud computing, company tidak lagi punya server fisik, jadi roles tersebut bergeser ke cloud computing. Jadi adminnya cukup remote dari laptop untuk meremote server yang ada di cloud, baik itu GCP, Google Cloud, AWS, dan lain sebagainya, Azure, Microsoft punya Azure. Nah, ini mulai bergeser nih paradigma, dan juga kalau kita bisa bilang roles atau job vacancy di dunia IT. Nah, ini perihal tren teknologi. Jadi kalau kita kayak lihat berita-berita itu pasti banyak dengar dengan tren-tren berikut. Nah, yang pertama blockchain. Blockchain sebenarnya bukan hanya tentang Bitcoin atau Ethereum dan sebagainya. Kalau arsitektur blockchain sendiri di situ ada ada kayak skema yang mana itu bisa buat tracing Superledger, di situ ada skema Superledger yang seharusnya itu bermanfaat. Ada beberapa, saya kurang paham ya. Pokoknya ini tuh katanya bisa diadopsi buat yang pemilihan umum atau buat tracing transaksi-transaksi bank. Tapi untuk saat ini belum ada yang adopt ini, yang emang announce adopt ini secara masif. Nah, yang berikutnya adalah quantum computing. Ilmu kuantum atau ya paradigma kuantum ini sebenarnya cukup matematis. Saya sendiri juga baru-baru baca dan ternyata keren. Kalau teman-teman juga pernah lihat kuantum atau jadi ini tuh computing ini masih di riset, belum ada yang rilis. Tapi kalau saya pernah baca Albert Einstein tuh pernah menyatakan kalau ini karena kita ketimuran ya, istilahnya disantet. Santet sendiri tuh katanya tuh masuk ke yang ranah-ranah kuantum ini. Jadi pergerakan dua objek. Jadi ini cukup seru ya. Ini ada ilmunya. Ini masuk ke ranah kuantum. Dan juga kalau computing nanti, satu compute kalau sekarang kan kayak kalau lebih teknikal, kita itu akan satu core, satu CPU itu bisa mengeksekut satu proses. Nah, kalau quantum computing, satu core itu bisa mengeksekut beberapa proses. Nah, ini akan menjadi terobosan dalam dunia IT ketika ada istilahnya CPU, unit processing yang bisa melakukan pemrosesan seperti itu. Tren berikutnya yaitu cyber security. Sebagaimana kita tahu, karena berkembangnya tren di teknologi, ini harus dibarengi dengan keamanan digital. Ini juga cukup harus kita concern pada part ini, dan demand cyber security ini juga cukup tinggi karena kayak kalau teman-teman pada tahu juga kita ada UU PDP, terus ada beberapa regulasi OJK yang concern juga terkait dengan cyber security juga. Dan next trends. Nah, ini yang cukup trending, mungkin yang teman-teman Gen Z atau milenial pasti sering dengar ini, yaitu data analytics. Yang mana kita tahu kayak ketika kita punya HP pun itu akan nge-trace kayak lokasi kita, let's say lokasi lah, itu yang pasti di-trace, yang mana itu juga
apa istilahnya telco sebagai provider itu harus comply juga dengan data security. Jangan sampai kayak lokasi kita bocor kemana-mana. Tapi mungkin ada terms and condition, mereka bisa collect dan mengolah location based. Jadi ada namanya tuh location based advertising. Mereka bisa kayak collect ketika dia di tempat ini itu ya dapat ads ini. Nah, itu masuk tren di yang data analytics, karena kita udah banyak banget data, kita harus bisa generate data ini tuh insight-nya itu seperti apa. Dan kita akan going the next slide. Nah, career opportunity di IT dengan trends dan perkembangan yang cukup signifikan tadi itu sebenarnya ada beberapa layer. Kalau teman-teman ada di entry level, ya itu bisa di software developer, web developer, database admin, dan sistem analis. Dan juga di Agent & Co, mereka juga punya IT support yang fokus ke network system dan sistem administrasi, yang mana itu juga seharusnya kayak yang network system. Ini tuh karena perkembangan tadi cloud computing, yang mana itu semua adalah interconnected computer, yang mana itu distributed system. Jadi mereka ya harus saling berkomunikasi. Di sini kayak network system, admin network ini dibutuhkan. Dan juga kalau seandainya teman-teman emang udah 4 tahun atau 5 tahun di dunia karir, itu teman-teman bisa going forward dengan posisi manager, IT manager, software architect, karena tadi cloud computing kita harus bisa mengarsitekturkan atau bisa mendekomposisi arsitektur aplikasi dan juga services itu yang paling efektif dan efisien itu seperti apa. Ada juga kayak data scientist, yang mana dia itu ya mirip dengan data analytics tadi, tapi ini lebih kayak ke scientific-nya, lebih untuk generate mirip-mirip dengan machine learning engineer kalau teman-teman pernah dengar. Nah, ini tuh juga sekarang tuh lagi tren nih career opportunity-nya. Dan juga ada database admin, itu mirip-mirip dengan cloud computing tadi. Jadi dia ini lebih untuk kontrol atau menjaga si database, mirip dengan cyber security tapi lebih spesifik ke database. Dan juga untuk yang kalau emang teman-teman, saya nggak tahu ya, mungkin mostly Gen Z atau milenial, tapi kalau emang ada yang udah lama nih 20 tahun atau ya 20 tahun lebih berkiprah di IT, itu teman-teman bisa langsung masuk ke level VP, level CTO, Chief Technology Officer. Itu untuk yang lebih advance ya. Ada juga sekarang tren-trennya itu Chief Information Officer, kadang tuh ada Chief Data Officer. Saya juga pernah pernah baca lah. Jadi title-title tuh nggak yang saklek gitu. Kayak CEO bukan hanya Chief Executive. Saya juga pernah lihat CEO tuh kayak Chief Education Officer. Jadi ketika ini trennya mulai leverage, roles-nya, demands-nya juga mulai berkembang. Nah, ini adalah case studies. Case studies-nya adalah dengan bergeraknya tren-tren tadi, roles itu akan berkembang. Kayak kalau di dunia data sendiri tuh ada kayak tadi data scientist, machine learning engineer sebenarnya juga agak-agak bergeseran dengan data juga. Terus kalau yang di produk itu juga ada namanya product developer. Kan itu kalau buat yang nggak yang IT gitu kan jadi bingung. Product developer ini kerjanya ngapain? Sebenarnya ini balik lagi, title ini tuh nggak harus saklek kayak data engineer dicakap dengan data engineer di tempat lain pun nggak pasti sama roles-nya, kayak ngerjain A, B, C, bisa jadi di tempat lain ya CDE. Kayak roles ini seperti ini tuh
berkembang ya, dan juga dengan yang berkembangnya tren tadi tuh kita harus bisa adaptasi dengan perkembangan teknologi. Kalau mungkin teman-teman lihat apa ya, job requirement kayak resepsionis sekarang udah harus bisa Microsoft Office. Begitu juga ya teman-teman yang mungkin ya kalau mahasiswa atau udah bekerja sekarang ya kita harus tetap apa ya istilahnya incremental learning lah, harus belajar terus karena ya kita harus apa istilahnya biar bisa survive. Itu tadi kayak resepsionis yang harus bisa Microsoft Office. Kalau dulu kan mungkin bisa aja dia juga cukup resepsionis bisa kayak pembukuan aja. Sekarang kan udah bergeser nih trennya, yang dulu buku fisik, sekarang going into cloud. Jadinya ya harus bisa Microsoft Service atau kadang harus bisa aplikasi-aplikasi tertentu nih untuk komunikasi dengan tim-tim yang lain. Jadi roles ini tuh apa ya, di karir di dunia IT itu akan apa ya, bergeser tidak seperti yang dulu lagi. Dan juga untuk dalam sudut pandang company, sekarang tuh udah kayak penggunaan apa ya, advanced technology. Kayak kalau teman-teman tahu di Tesla katanya sih untuk building mobil itu udah minimize dengan orang, sekarang udah dengan robot. Tapi jangan khawatir kalau teman-teman seandainya ini semua robot, AI, ini tuh nggak menggeser, mungkin ya menggeser, tapi tidak menggantikan kita. Kayak ketika ada robot seperti ini dalam fabrikasi mobil menggunakan robot, mungkin akan menggeser orang-orang yang awalnya dulu itu apa ya, merakit mobil, tapi yang maintain robot ini siapa? Kan ini jadi another opportunity buat kita-kita. Kayak juga ketika AI saat itu kan tren nih, semua akan digantikan dengan AI. Ya tidak seinstan itu. Jadi kita harus bisa adapt nih, kayak kalau teman-teman nih butuh dengan dokumen dan sebagainya atau generate konten, ya itu bisa pakai AI. Tapi kalau AI yang langsung kayak kita nggak bisa kayak AI job desk lu ini nih, ya nggak bisa seinstan itu. Makanya kayak teman-teman disarankan untuk bisa menggunakan AI ini untuk mendongkrak produktivitas. Kayak kalau butuh konten ya, kalau diskusi sama temen kan terbatas, mereka jam kerjanya dan sebagainya. Mungkin ya kayak kita bisa iseng-iseng dengan AI, generate konten dan sebagainya, terus atau diskusi-diskusi. To be honest, saya sendiri juga kadang ada kita tuh platform untuk data tuh namanya AWS Glue. Dia pakai Python script, kayak kalau kadang saya type nih detail gitu, bla 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 bla, tolong generate ini, bikinkan script ini, jebret, dia langsung instan itu bikin ya. Tapi nggak semudah yang kita comot langsung kita taruh, kita deploy. Jadi kadang ada beberapa part yang harus di-adjust, dan juga kalau kita dengan AI juga kalau bisa apa ya, yang secret istilahnya, yang secret tuh jangan diinfokan ke mereka. Dan AI sendiri pun kadang kalau kayak let's say kalau dunia IT ya, itu ada koneksi database MySQL atau Postgre, itu mereka akan generate-nya itu kayak your connection atau your hostname, your username, your password, apa ya, mereka pun akan istilahnya melatih kita biar aware untuk nggak type ini. Jadi ya nggak langsung jebret implement AI ke cloud tadi, kayak yang replace human apa ya, human hands di dalam dunia pekerjaan gitu. Nah, oke. Ini adalah tips untuk yang teman-teman dalam perihal inovasi karir di era digital. Yang pertama, teman-teman harus stay up to date dengan tren atau teknologi terkini. Nggak harus yang mahir banget, paling nggak kita harus notice nih tren saat ini tuh seperti apa. Kalau kayak teman-teman tadi blockchain, saat itu kan Bitcoin lah ya, sebut merek nggak apa, Bitcoin itu tren banget tuh, langsung hype dan sebagainya ya. Kita harus tahu momentumnya seperti apa, kita harus kayak up to date lah.
momentumnya, terus kayak mungkin patterns-nya ke depan itu seperti apa. Jangan sampai kita fokus ke trends itu aja, kita nggak lihat apa ya tren yang berjalan ini. Jadi tren ini pasti akan selalu berjalan. Jadi bukan hanya yang trends di depan mata, tapi kita harus lihat juga nih rentetan trendsnya itu seperti apa. Jangan yang harus ketika udah ada satu, let's say kayak yang blockchain tadi, kita fokus ke situ terus invest di Bitcoin, let's say lah Bitcoin jor-joran, kita nggak lihat trennya karena apa ya adoptionnya teknologi itu tidak seinstan dengan munculnya tren tersebut. Kalau teman-teman lihat dunia data, big data itu sebenarnya udah tahu apa ya, udah muncul dari 9 bulan kalau saya nggak salah itu. 9 bulan tuh paper-paper big data itu udah ada. Tapi kenapa baru hype sekarang? Nah ini kan ada lagi adoption. Jadi nggak seinstan yang langsung muncul. Jadi kita harus kayak mengikuti tren itu secara apa istilahnya keseluruhan. Kita nggak boleh langsung berhenti di tren itu aja. Oke, next point-nya adalah develop skills. Jadi teman-teman ketika ada tren-tren yang baru kayak yang MySQL, Postgres, sekarang kan udah berkembang juga nih ke big data itu ada BigQuery, Hadoop, terus kalau di AWS itu ada Redshift, untuk tools-nya tuh ada Cloud SQL, terus ada AWS Glue dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa develop skills yang lagi rame nih. Ada juga Tangkas nih, di Cakap juga ada kayak course-course yang emang provide biar kita itu bisa catch up untuk upskilling apa ya diri kita. Jadi kita harus keep up untuk dengan perkembangan itu dan kita harus develop diri kita untuk dengan trends-trends tersebut. Jangan kayak ya udah cukup lihat berita aja nih. Jadi tahu kalau dalam dunia pekerjaan kan kita harus kayak harus sering hands on nih. Kalau di AI pun kalau teman-teman belajar apa istilahnya prompt engineering, cara typingnya pun akan ngaruh dengan result yang di-generate oleh AI tersebut. Nggak bisa langsung ngasal bla 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 aja. Jadi butuh skills nih di sini nih. Nah, yang ketiga tipsnya adalah kita harus menerima apa ya istilahnya ya legowo. Kita harus legowo. Ya inilah yang terjadi. Kita harus selalu apa ya berkembang, harus selalu belajar dengan hal-hal baru karena ya itulah yang terjadi kalau kita tahu kan let's say mungkin ada beberapa company yang gede ketika mereka yang nggak adaptasi dengan hal-hal baru ya akan istilahnya sorry to say akan digilas dengan perkembangan. Begitu juga dengan diri kita sendiri, dengan hal-hal baru kita harus berkembang. Kayak tadi resepsionis kalau dia enggak job desk gue cuma nulis di kertas aja nih buku tamu. Tapi dengan munculnya IT kan roles ini akan berkembang untuk mengefisiensi pekerjaan dan juga semuanya ya kayak buat arsip kan akan lebih efisiensi kalau di dalam digital. Kalau si resepsionis tersebut tadi nggak beradaptasi nih, nggak mau kayak dia keras kepala lah, udahlah nggak, gue akan dengan ini ya mungkin dengan berjalannya waktu dia akan kesulitan untuk menemukan pekerjaan dan lain sebagainya. Begitu juga kayak bahasa, sekarang kan kita udah globalisasi, bahasa-bahasa juga kita harus mulai aware nih, to be honest ya kayak bahasa Inggris dan cakep juga kita juga provide bahasa Mandarin dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tips terakhir sih. Jadi kita harus membangun network yang kuat. Jadi kalau istilah dalam dunia apa istilahnya karir itu jangan bakar jembatan, don't burn the bridge ya mungkin atau teman-teman bisa koreksi nanti. Jadi ketika let's say kayak teman-teman nih udah berpindah kantor, jangan sampai kita meninggalkan hal-hal yang buruk atau kayak ya udahlah gue handovernya bla 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 bla. Nah itu
nggak bagus nih buat diri kita, terutama di era digital sekarang kan, bisa kayak reference check dan sebagainya, itu bakal ketahuan tuh. Atau let's say kadang kita nggak tahu ketika kita mau pindah kantor, ternyata kantor lama ini membuka posisi yang lebih legit lah. Jadi kita akan menoleh ke belakang, mau apply ke sana lagi, ketika kita nggak merawat network ini, ya besar kemungkinan kita nggak akan diterima kembali. Begitu juga dengan networking, kayak teman-teman join upskill dan sebagainya, atau kadang ada offline event, offline meet up dan sebagainya. Itu adalah tempat teman-teman untuk bersosialisasi, networking. Kadang kan peluang itu nggak yang kadang lebih cepat dari mulut ke mulut. Kadang kayak, hey guys, nih tempat gue lagi open rekrutmen ini nih. Nah itu kan lebih cepat. Kadang kalau kayak kita harus nyari satu-satu, itu nggak sesuai dengan kayak roles kita atau istilahnya tuh industri yang kita dalami. Karena kita harus kayak kadang kan fokus dengan roles ini, ya pasti nggak jauh-jauh beda dengan roles ini. Yep, itu adalah tips terakhir. Dan ya, thank you. Balik ke Mas Alif. Oke, menarik sekali ya pemaparan dari Mas Hoiran ini terkait dunia IT yang memang saat ini bisa jadi peluang bagi teman-teman semua nih yang emang ingin mencari kerja ataupun berkarir di dunia digital ya Mas ya, benar ya? Betul sekali. Oke, mungkin untuk sesi berikutnya nih kita akan masuk ke sesi Q&A. Mungkin di sini aku akan mengutamakan teman-teman yang raise hand. Lalu berikutnya nanti aku akan cari pertanyaan-pertanyaan yang dari kolom chat. Mungkin teman-teman yang ingin langsung bertanya kepada Mas Hoiron bisa langsung raise hand aja. Mungkin bisa langsung menanyakan pertanyaannya. Silahkan teman-teman semua. Kita buka sesi Q&A ini selama 30 menit ya teman-teman semua ya. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain mempersiapkan pertanyaannya nih Mas, mungkin aku sedikit bertanya juga nih Mas. Kan yang kita tahu memang saat ini kan dunia digital memang menuntut eh, kita sebagai pencari kerja nih emang harus memiliki beberapa skill set yang bisa menopang di dunia digital tersebut ya Mas ya. Mungkin itu juga eh, tidak terpaku dalam dunia IT, mungkin di dunia-dunia pekerjaan lain seperti di sales atau mungkin di marketing atau mungkin di bidang komunikasi kita tuh juga harus dituntut untuk menguasai basic skill set dari programming atau mungkin dunia digital itu ya Mas ya. Nah, mungkin pertanyaannya dari aku nih kira-kira untuk teman-teman di sini yang emang ingin meningkatkan diri mereka nih, meningkatkan skill set mereka, kira-kira basic skill set apa aja sih Mas yang bisa kita kuasai sebagai pencari kerja di dunia IT yang mungkin nanti bisa berguna atau menjadi nilai plus di mata HRD gitu Mas ketika meng-apply di dunia pekerjaan. Kira-kira basic skill setnya itu apa aja sih Mas? Mungkin seperti kayak HTML atau mungkin CSS gitu, menguasai hal-hal tersebut. Kira-kira apa nih Mas? Ya, kalau basic skill Mas Alif kayak PHP, HTML itu udah kayak basic banget, kayak itu scripting. Istilahnya kita itu bahasnya itu scripting language. Ya itu bisa banget dengan mudah dipelajari, ada di Udemy, Coursera dan course-course yang lain juga ada. Kayak kalau MySQL, Postgre itu adalah database. Jadi kalau kita bisa bilang dunia sistem ini tuh ada kayak dua layer lah, layer apps sama layer datanya. Layer apps kayak yang kita gunakan di mobile atau di web, kita klik 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 klik. Nah, itu akan ke-record nih, ke-record ke data. Jadi kita harus kayak tahu fundamental, istilahnya itu arsitekturnya, sistem desain fundamentalnya seperti apa. Kita harus paham dulu seperti apa, nggak harus yang harus jago bla 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 bla, tapi kita cukup paham kayak arsitektur dasarnya dulu, kayak yang dia front end, back end lah, let's say itu yang mungkin paling common banget. Kalau PHP dia bisa istilahnya bisa full stack, bisa dipakai sebagai front end dan juga back end.
Nah, di sisi backend ini tuh ada MySQL. MySQL ini query atau Postgre. Ada juga beberapa company yang pakai SQL Server. Dan juga kalau mungkin teman-teman udah going advance lagi nih, atau yang di sistem admins, terus network admins, itu kadang company yang udah gede, kayak banking dan sebagainya, itu akan mulai kecolek ke NoSQL. NoSQL ini ada macam-macam juga, ada MongoDB, ada Cassandra dan sebagainya. Ya kita nggak harus yang gue harus jago ini nih, tapi cukup kayak oh ini MongoDB ini arsitekturnya perbedaannya dengan MySQL seperti ini. Kayak MySQL pun dengan PostgreSQL ya kita harus kayak aware lah perbedaannya seperti apa. MySQL dengan SQL Server seperti apa, nggak yang harus jago langsung jadi masternya sehari semalam. Basic knowledge seperti itu penting. Dan juga saya mau nambahin sih Mas Alif, soft skill. Nah ini juga sebenarnya cukup penting juga, komunikasi dan juga kayak ketika ada load kerjaan kan kita nggak tahu, kadang ketika mau tutup buku, let's say kadang akhir bulan, akhir tahun, itu kan kita harus bisa manage pekerjaan serapi mungkin. Kadang kita harus bisa, sorry bos, gue lagi di urgency ini nih, gimana? Kita mau drop yang mana nih? Nah, kalau emang prioritas dua-duanya, gue nggak bisa komit bakal bagus semua. Nah, itu negosiasi dan sebagainya, dan juga managing skills kita harus bisa apa ya, menguasai juga, Mas Alif. Oke, berarti kalau bisa aku simpulkan ini memang kita harus pertama itu harus memahami basic fundamentalnya dulu ya Mas ya, seperti kayak sistem arsitekturnya, misalkan kayak front end atau back end, baru kita bisa menjurus ke basic skill apa nih yang pengen kita kembangkan gitu ya Mas ya. Dan mungkin yang kedua itu adalah soft skill ya Mas tadi ya. Jadi kita harus bisa meningkatkan soft skill kita agar nanti kita bisa menopang di pekerjaan kita di IT nanti gitu ya Mas ya. Betul. Oke, mungkin nextnya ini kita ada pertanyaan nih Mas dari kolom chat. Ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa aku bacakan. Yang pertama itu dari Kak Fikri Amirunasta nih Kak. Bagaimana sih Kak tips and trick untuk memahami dunia digital untuk mencari kerja dengan mudah? Kira-kira itu bagaimana Mas? Silakan dijawab. Ya, makasih pertanyaannya. Terms digital itu kan sebenarnya kita yang bergerak yang awalnya dari dulu apply itu pakai print, apa istilahnya CV print, sekarang udah digital. Kalau untuk lowongan pekerjaan sendiri dengan mudah, ini balik lagi, kadang itu ada dua point of view, antara dari skill set kita dan juga kadang kita tidak menemukan vakansi yang tepat. Nah, ini yang ada dua hal yang perlu kita perlu apa istilahnya perbaiki dan cari tahu. Kalau skill set kita ya berarti di CV kita, atau skill set kita harus improve. CV kita juga harus kayak memperbaiki CV kita. Kadang achievement kita harus kita taruh di CV. Kalau teman-teman yang mahasiswa juga bisa menaruh kayak achievement ketika jadi mahasiswa di CV. Terus harus kayak kadang ada yang bilang menampilkan angka atau yang achievement yang signifikan. Karena kan dari CV sendiri pun HR pun menerima CV yang sangat banyak, dan di screening itu kan kita harus bisa kayak mencolok dan menang di antara aplikan-aplikan lain. Dan dari sisi lain untuk menemukan pekerjaan. Nah, ini kita juga harus rajin-rajin cari tahu. Kadang ada company itu yang dia itu nggak open public, kadang tuh hanya open referral. Makanya kita harus balik lagi punya network, kayak kalau ada lowongan boleh kasih tahu dong. Dan juga kayak sekarang nih banyak lowongan-lowongan yang apa ya, istilahnya tuh banyak banget, udah scattered lah di LinkedIn, bisa platform-platform yang untuk vacancy itu banyak banget. Di Cakap juga kita ada karir hub juga. Jadi kita harus bisa mencari browsing, istilahnya kita harus bisa mencari di mana nih lowongan yang tepat. Ketika kita nemu lowongan, kita harus baca nih kayak job requirement-nya dan sebagainya. Nah, kita jangan pakai satu CV untuk semua. Ini apa istilahnya, emang kayak palu gada, tapi ini bukan palu gada yang baik, karena ini roles ini vacancy itu biasanya tuh spesifik, kayak yang tadi saya bilang,
roles data engineer di Cakap dengan di tempat lain pasti beda. Makanya kita harus baca requirement dan ya detailsnya. Ketika kita udah baca itu, kita harus bisa nih mengolah CV kita biar bisa meet itu. Karena HR pasti kayak lihat ini meet nggak nih dengan requirement, pas screening wah nggak meet nih. Padahal kayak kita nih bisa itu, tapi karena kita pakai satu CV yang ditembak kemana-mana, nggak kita poles, ya mohon maaf jadinya nggak keterima. Jadi kita harus kayak bukan yang di dunia digital ini nggak yang harus hype banget, oh digital gue harus apply sebanyak mungkin, nggak yang harus apply sebanyak itu, tapi kita kayak harus apply tapi yang istilahnya tuh langsung nusuk di hatinya gitu, Mas Alif. Oke, menarik sekali ya jawaban dari Mas Hoiron. Mungkin kepada Kak Fikri, semoga menjawab ya Kak Fikri untuk jawabannya dari Mas Hoiron. Next, kita di sini juga ada beberapa pertanyaan lagi nih Mas dari teman-teman kita. Di sini ada pertanyaan dari Kak Feni Rahmawati Putri. Izin bertanya Kak, bagaimana merencanakan untuk menggabungkan teknologi terbaru dalam inovasi karir menurut Kakak di era digital untuk memastikan relevansi dan daya saing? Kira-kira bagaimana tuh Mas? Wah, ini berat nih, daya saing. To be honest kan, kalau daya saing kita nih udah global ya. Let's say kalau bahkan di dunia mining sendiri pun, kalau teman-teman dengar tentang yang nikel dan sebagainya, kita tuh udah bersaing dengan tenaga kerja luar. Nah, ini kita harus kayak up to date nih, skill setting yang dibawa oleh tenaga kerja luar ini apa aja. Kita harus kayak bisa istilahnya bisa lebih unggul di antara mereka. To be honest, kadang ada yang bilang di luar itu mereka apa ya istilahnya soft skillnya unggul di soft skill. That's why tadi gue sampaikan kalau bisa ya soft skill kita juga harus bagus. Nggak harus yang kalau kita hanya paham technical aja kayak gue jago nih IP, cum laude dan sebagainya. Pokoknya udah kalau ngoprek, ngitung kalkulus dan sebagainya jago. Tapi balik lagi ketika communication skill kita nggak yang bagus, menyampaikan ide dan sebagainya, menyampaikan ide terus kayak berdiskusi itu akan melihat apa ya istilahnya menjadi nilai diri kita sendiri. Ketika interview sendiri kan kayak ditanya dan ditanya-tanya itu kita akan ketahuan nih soft skill-nya seperti apa, bisa working sebagai tim nggak. Ini juga akan menjadi nilai untuk kita nih. Untuk rekomendasinya, sebentar, saya baca pertanyaan dulu. Nah, untuk rencana, ini untuk rencana kan ya. Sebenarnya di dunia data pun, dunia role saya sendiri itu perkembangan pergerakannya itu banyak banget, kayak yang tools dan sebagainya. Python zaman dulu tuh nggak yang se-hype sekarang, tools-toolsnya. Kayak kalau teman-teman tahu ada Apache Beam itu udah kayak langsung, buset, nih tools banyak banget, gue harus belajar mana. Oke, kita harus merencanakan nih, kita nggak harus paham semua. Kayak kadang kalau teman-teman tahu tuh T-shape ya, apa T-shape atau M-shape gitu ya. Jadi kita bukan hanya satu kayak angka satu doang, jago di satu doang, tapi kita harus kayak multiple. Kayak kalau T ada yang bilang T kayak satu, tapi kita harus spesifik jago satu, tapi kita harus tahu general di beberapa bidang. Nah, ada juga yang bilang M-shape gitu ya, kayak M gitu. Jadi kita harus jago mungkin di satu atau beberapa bidang, tapi kita harus punya kemampuan di beberapa bidang lain, apa pengalaman, kemampuan general istilahnya, kemampuan sama expertise. Kemampuan general sama expertise. Kayak kalau di dunia ini seharusnya semua tempat ya, kita harus tahu konteks istilahnya. Kalau kayak teman-teman jago hitung-hitungan, jago ngoding, bla bla bla, tapi kita nggak tahu konteks nih, konteks bisnis, ya itu akan susah untuk diadaptasi dan juga susah untuk apply pekerjaan. Let's say kayak balik lagi ke resepsionis nih, resepsionis kalau seandainya dia ini resepsionis yang nggak berkembang nih, nulis doang di buku tamu, dia nggak yang tahu ngetik-ngetik Word dan sebagainya. Sekarang kan zaman udah email juga, kalau dia kayak masih SMS dan telepon doang, ya mohon maaf, akan tidak apa ya, nggak bisa catch up dengan perkembangan digital, Mas Alif.
Oke, semoga menjawab ya Kak Feni atas jawabannya dari Mas Hoiron. Oke, sebelum aku next ke pertanyaan berikutnya, aku pengen mengingatkan lagi nih ke teman-teman semua, apabila teman-teman pengen menanyakan secara langsung, bisa langsung raise hand aja ya teman-teman ya, biar kita bisa berinteraksi langsung nih dengan Mas Hoiron, agar kita bisa lebih akrab juga nih untuk berinteraksi dengan narasumber kita pada hari ini. Nah, mungkin di sini aku lihat ada pertanyaan lagi nih Mas dari negeri Konoha nih, dari Kak Uzumaki Naruto. Nah, dia bertanya, ada dua pertanyaan nih. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh profesional di dunia digital saat ini? Sejauh mana keamanan cyber yang menjadi faktor utama dalam pekerjaan yang terkait dengan data digital? Dan saya ingin bertanya lagi, apa saja keterampilan teknologi yang dianggap kritis dalam karir di dunia digital saat ini? Seperti itu, Mas, pertanyaannya. Saya boleh kayak tanya balik nggak? Yang dimaksud kritis ini maksudnya yang demand-nya lagi tinggi atau seperti apa nih? Atau udah nggak dipakai nih? Ya mungkin Mungkin Kak Uzumaki Naruto oh ya. bisa diperjelas untuk pertanyaannya. Ya, mau menjawab yang pertamanya dulu aja Mas. Tantangan Oke, terbesar boleh Mas. ya, tantangan terbesar di dunia digital. Balik lagi karena sekarang storage yang awalnya di lemari sekarang jadi cloud. Ini adalah tantangan terbesar untuk negara. Sekarang kan lagi banyak yang concern harus hosting datanya di Indo, apa maksudnya di internal negaranya mereka sendiri. Let's say kayak Indonesia pun mulai ketat di OJK, kayak di cloud. Google pun sekarang mereka punya data center di Indonesia. Amazon kayaknya sih udah ada. Dan ini sebenarnya adalah opportunity buat kita terbukanya Rolls-Royce baru. Tantangannya adalah persaingannya semakin global nih karena digital, kayak kerja pun sekarang bisa online. Tadi PHP web itu kan developer itu bisa online, yang penting kayak requirement-nya udah diketik jelas, terus udah di grooming diskusi ini flow-nya mau seperti ini, ABC habis patch ini mau patch ini. Nah, itu kan develop kita mau di mana aja ya, kayak kadang ada yang work anywhere atau nomaden dan sebagainya. Tantangannya ya kita akan bersaing dengan seluruh dunia secara global. Ketika vakansinya dibuka di Indo pun yang ngerjain bisa jadi orangnya lagi di Vietnam, di India, ataupun bisa di Afrika, di Rusia dan sebagainya. Makanya kita harus bisa bersaing nih dengan kebutuhan IT saat ini. Gitu, Mas Alif. Sebentar, pertanyaan keduanya ya belum dijawab ya yang kritis tadi atau sudah? Oh, Sudah sebentar. nih Mas, kebetulan udah ada klarifikasi nih dari Kak Naruto. Kritisnya itu dia lebih ke yang banyak dicari orang keterampilannya, misal keterampilan ini lebih banyak diminati dan pekerjaan dalam dunia digital. Itu Mas. Ya, yang kedua yaitu cyber tadi Mas ya, cyber security. Ini sangat krusial sih kalau teman-teman dengar kan kayak data KPU bocor dan sebagainya. Jangankan yang government, pasti government yang sering diolok-olok ya. Yang swasta pun, saya lupa ya, Bukalapak atau ya, let's say ada beberapa company Indo pun yang gede, datanya bisa bocor. Jadi kita harus istilahnya incremental. Jadi harus dicek nih ketika ada fitur baru, ini ada bisa jadi loophole nggak nih dengan security kita. Kita harus tahu nih, dan juga dari company harus menanamkan cyber, keamanan cyber ini ke seluruh karyawan. Jangan kayak yang penting cepat beres, nanti keamanan urusan belakang. Ini harus ditekankan ke semua employee, ke semua karyawan dalam keamanan cyber security. Dan juga sebenarnya cyber security itu untuk diri kita sendiri juga bisa, kayak kita ketika job vacancy harus jangan karena kita buru-buru nih pengen ngelamar kerjaan terus ada kayak upload di sini, masukkan nomor HP, masukkan email, atau kadang kayak pekerjaan yang bisa dapat duit nih kadang cukup klik ini terus masukkan akun. Nah, kita juga harus hati-hati nih di dunia cyber yang sangat kompleks ini. Jangan bukan hanya ini dalam segi roles, tapi dari segi kita sendiri pun kita harus hati-hati nih di keamanan cyber diri kita. Kayak
boleh foto KTP, kadang kan ada yang foto KTP. Kita harus memastikan nih KTP yang difoto ini dikirimnya lewat mana nih? Apakah ini tempat aman atau enggak? Kadang masukin email, PIN bank itu cukup krusial banget kalau sampai kita lihat nih, ini enggak HTTPS, terus kadang apa istilahnya URL address-nya nih aneh-aneh. Kita harus bertanya-tanya nih kalau aneh-aneh. Ini aman nggak nih, secure nggak nih? Nanti kalau data kita upload ke situ, ternyata ini adalah tempat scam. Wah, itu udah bahaya banget. Makanya kita harus aware juga nih dengan keamanan cyber untuk kita sendiri. Dalam dunia pekerjaan, company ya, seharusnya beberapa company itu udah comply kayak retain data aplikan mereka tuh seperti apa. Mereka harus comply dengan ini. Kita harus lihat-lihat juga kayak kadang ada ngirimin kakak, ngirimin kontak keluarga. Kita harus make sure juga bahwa yang minta ini adalah dari orang yang emang berkompatibel untuk handle data kita ini. Keterampilan teknologi. Next question, keterampilan teknologi yang on demand, yang lagi on fire nih. Sebenarnya ini bergerak lagi ya, kayak sosmed di dunia digital. Ini tuh bergerak, jadi roles kalau dulu kan istilahnya PR ya, public relation tuh dari berita, terus dari orang ke orang. Nah sekarang kan berubah nih roles-nya. Sekarang udah ada roles, another roles lagi tuh sosmed spesialis. Nah ini kan roles yang baru nih. Jadi kalau seandainya keterampilan, ini seharusnya pasti akan growing nih. Kita nggak tahu growing-nya, leverage-nya seperti apa, seluas apa dalam dunia digital ini. Keterampilan teknologi kayak kalau teman-teman aware juga, sosmed dulu tuh baru aja ada thread. Kan dunia apa istilahnya, menu-menu sosmed antara IG dan thread pun pasti beda. Nah, that's why kita harus selalu berkembang, lihat kayak apa ya, tren, lihat tentang perkembangan, itu kita harus selalu aware dan selalu pengen tahu akan hal-hal seperti itu. Kemampuan-kemampuan teknologi seharusnya itu kayak ada yang tadi basic kayak Word, seharusnya mirip dengan Google Docs. Tapi kalau teman-teman kayak let's say balik tadi T-shape tadi kan, kalau teman-teman emang daily-nya pakai Words, ya udah bisa kayak kan ada numbering, paging di situ di Words. Tapi kalau kita jangan hanya yang istilahnya tuh fanatik. Kita nggak boleh fanatik. Ini udah haram banget fanatik nih. Kalau kita mau berkembang haram, sangat-sangat haram fanatik. Kalau kayak ya udah kayak basic paging di Google Docs seperti apa. Nah, itu kita harus berkembang nih. Harus tahu kayak Word pun Word versi lama dulu itu kayak Windows dulu tuh XP, Windows 7, 10, sekarang ada Windows 11, menu-menunya pun pasti beda. That's why kita harus kayak selalu bertanya, istilahnya curious lah, kita harus selalu bertanya, kalau paging di Word seperti ini, kalau di Google Docs seperti apa ya? Kalau menu di XP itu seperti ini, kalau di Windows 10 itu seperti apa ya? Kita harus selalu istilahnya, jangan pernah kenyang, stay hungry, ya betul, katanya Steve Jobs, stay hungry, gitu Mas Alio. Oke, terima kasih Mas Khairan atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Naruto untuk jawaban dari Mas Khairan. Nah, di sini ada Kak Zulfahmi nih yang sudah raise hand. Mungkin Kak Zulfahmi bisa on mic dan menanyakan pertanyaannya. Silakan Kak Zulfahmi. Ya baik Kak, terima kasih Kak Alif buat kesempatannya. Mohon maaf dulu nih, lagi di jalan belum bisa on cam. Pertanyaan saya nih tadi Kak Khairon menarik banget penjelasannya. Tadi ada catatan saya Kak Khairon ini menyinggung blockchain ya. Nah saya tertarik di sini nih Kak. Menurut Kakak nih ya, dalam inovasi teknologi terbaru ini kan paling keren ya menurut saya kalau di blockchain ini. Tapi kebanyakan di masyarakat umum gitu waktu bicara blockchain rata-rata langsung kepikiran kripto gitu. Tapi sebenarnya kan blockchain nggak cuma kripto, dia bahkan lebih dari itu. Nah kalau menurut Kak Khairon melihat adaptasi teknologi blockchain ke depannya ini gimana secara global dan di Indonesia gitu. Kayak di blockchain kan karena ada blockchain jadi muncul istilah tuh yang namanya developer Web3. Nah
peluang-peluangnya ini gimana menurut Kak ke depannya? Itu aja. Terima kasih. Langsung saya jawab, Mas Alif. Ya, silakan Mas, bisa langsung dijawab. Ya, makasih Zulfami. Balik lagi, semua perkembangan tren teknologi ini tuh harus bisa solving bisnis, bisnis apa istilahnya, bisnis problems lah. Kalau misalnya di situ ada tren doang, nggak solving bisnis, yang nggak akan ada yang adopsi, nggak ada yang bakal pakai. Begitu intinya itu sih, kayak begitu juga kayak kita nih, orang yang jago, let's say jago sosmed, jago Word, jago programming, jago cloud computing, jago DevOps. Kalau kita nggak bisa solving bisnis, ya udah nggak dipakai. Let's say ya pasti akan di-terminate lah, dipecat. Ke blockchain, teknologi blockchain itu yang keren adalah Superledger ya. Dia tuh bisa kayak tracing transaksi. Ini tuh asli nggak? Karena kan kayak sekarang tuh ada fraud, kayak bisa diinjek atau dikorup lah istilahnya, bisa ditilep di tengah-tengah. Nah, Superledger ini sebenarnya kerennya di situ, Zulfami. Nanti bisa kita diskusi aja atau ditambahkan ya. Kerennya di situ bisa dijadiin buat yang election, yang buat nyoblos bisa, karena itu tracing semua, transaksi bank juga bisa. Tapi balik lagi, ini masih baru dan juga belum ada yang bisa rilis. Katanya sih ada ya, cuma saya belum dengar yang masif. Katanya ada di Eropa atau mana itu udah mulai implement Superledger-nya blockchain. Tapi kayak knowledge-nya ini masih baru, belum banyak yang adopsi, jadi nggak yang secepat kayak kalau rilis threads ya, karena sosmed langsung udah semua langsung user registration-nya di sana langsung naik, nggak semudah itu. Kayak dari infrastrukturnya pun itu kayak dia butuh apa istilahnya ya, buat generate token tuh kan harus ada 2 orang ya. Jadi harus kayak konfrontir, harus disetujui oleh 2 orang ini, itu baru generate ledger. Nah di sini nih ada di stamp bahwa valid nih transaksinya, yang mana untuk komputasinya ini tuh butuh banyak komputasi. Nah, saat ini belum ada yang rilis penggunaan blockchain, tapi kalau untuk peluang ke depan pasti sangat bagus, pasti sangat keren, karena yang di solving ini adalah fact ya, istilahnya buat tracking history, buat minimize error dan juga minimize fraud. Di sini tuh keren banget untuk yang apa di objektifnya, goalsnya sangat bagus, tapi implementasinya karena nggak mudah, belum ada bisnis yang bisa adopsi ini dengan singkat. Makanya ya udah, kita cukup tahu kalau mau bikin project, ya udah bikin project aja nih, gue udah bisa blockchain dan sebagainya. Tadi juga disinggung Web3. Web3 sebenarnya mirip-mirip juga sama blockchain. Implementasinya nggak yang secepat itu. Mungkin kayak momentum, kayak tadi saya sempat bilang ya, big data. Big data ini udah dulu banget, bahkan ya nggak tahu ya di sini udah lahir belum 90-an. Ini big data udah ngetren, tapi baru ramenya itu sekarang. Jadi momentumnya aja, kayak blockchain pun kita nggak bisa predik kapan akan langsung hype dan sebagainya. Kita tunggu aja nanti momentumnya seperti apa. Big data itu udah saya sampai baca beneran paper, buset. Ini big data nih dari 90-an nih, paper-paper profesor-profesor zaman dulu, tapi baru ngetren ya sekarang aja. Mungkin Hadoop ya 2004 2005 udah ada, tapi kalau yang adoption langsung ke apa secara masif, data analytics, data analis, itu kan ya baru-baru sekarang aja, dengan momentum growth ke startup teknologinya tinggi, dibutuhkan nih high demand, ya boom di sini apa rame dan murah meriah nih apa tentang data. Ya, saya juga Kak melihatnya kalau ke Indonesia ya, rasanya kita kayak terlambat gitu adopsinya buat kemari. Kayak data itu udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun lalu itu bootcampnya udah banyak di luar. Tapi di sini baru hype-nya sejak mungkin COVID kemari ya mungkin. Atau mungkin sejak adanya e-commerce bermunculan, itu banyak mulai bermunculan bootcamp teknologi. Sementara di sana kayaknya udah berapa tahun yang lalu gitu hype-nya.
Dan mungkin juga ini termasuk di dunia blockchain ini mungkin seperti itu juga ya, kayak Indonesia mungkin kalau di luar negeri 1-2 tahun ke depan tuh udah hype-nya tinggi banget. Mungkin kalau ke kita terlambat 5 tahun atau terlambat berapa tahun. Betul, Sedih betul. banget rasanya. Ya, makanya tadi kenapa kita harus going global ya. Ada yang bilang tuh kita terlambat dari Amerika tuh 5 atau 6 tahun gitu. Karena balik lagi Zulfami, infrastructure kayak di kita cloud nih kayak yang GCP sama AWS bikin cloud di kita kan ya baru-baru ini aja. Dulu nggak ada data center di Indonesia. Terus regulasi, balik lagi regulasi kayak dulu Gojek pun baru muncul itu berantem kan, regulasinya belum ada. Kalau di luar Uber udah ada. Terus ada apa? Rolls-Royce apa lagi nih? Pokoknya e-commerce kan baru-baru ini juga rame nih. Kalau teman-teman dengar juga tentang TikTok Shop dan sebagainya. Jadi ini balik lagi ke infrastruktur, baik itu infrastruktur computingnya, maksudnya teknologinya, dan juga regulasi. Karena pemerintah nih cukup krusial juga perannya. Kalau kayak pemerintah bilang enggak, ya kita nggak bisa lagi. Tapi kalau ketika pemerintah bilang iya, pemerintah akan istilahnya provide nih dan provide infra, tools dan regulasi. Tapi kayak kalau Zulfami mungkin lihat juga di Jawa Barat dan Jakarta, Pemprovnya mereka tuh udah mulai melek dengan hal ini. Jabar Digital, mereka udah mulai encourage lah AI, dashboarding. Di Jakarta juga pas COVID saya juga cek itu pakai Tableau kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman nih yang emang ingin jadi pekerja IT digital, nggak harus yang ke startup, ke apa ya, company-company digital. Teman-teman juga bisa join. Kalau yang pernah dengar GovTech Edu punya pemerintah, Jabar Digital punyanya Jawa Barat, dan Caki kalau nggak salah itu punyanya Jakarta. Jadi implementasi ini beberapa Pemda udah mulai adopsi, Zulfami. Balik lagi nih, kalau emang nggak sabar nih, saya di Indo nih udah nggak tahan 5 tahun terbelakang, ya silakan nih going global. Bisa bekerja di luar. Oke, baik Kak, makasih. Berarti kalau emang benar punya skill dan gak sabar, mending keluar gitu ya. Gitu. Baik Banyak Kak, makasih gitu. Pak Iron. Sehat selalu. Good luck. Oke, terima kasih Mas Zulfahmi atas pertanyaannya, cukup menarik nih. Nah, mungkin kita next ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Kak Jessica Desianti, Mas. Di sini dia bertanya, buat yang saat ini masih menjadi mahasiswa, apakah ada rekomendasi pekerjaan atau magang yang cocok untuk kita yang masih belum ada pengalaman kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain? Terima kasih, Mas. Mungkin ini di sini lebih ke pekerjaan-pekerjaan yang cocok bagi mahasiswa di bidang IT gitu, Mas ya. Baik. Ya, pekerjaan untuk mahasiswa. Karena sekarang demand IT-nya lagi tinggi, vacancy ini lagi oversupply, istilahnya itu oversupply. Jadi kita harus bisa outstanding dibanding aplikan-aplikan lain. Kalau mahasiswa, jangan yang kayak ya mahasiswa nggak punya pengalaman. Teman-teman bisa kayak ya udah bisa kayak bawah ini. Saya telah menyelesaikan course bla bla bla. Mungkin di Agent & Co ada course apa gitu. Saya udah menyelesaikan course MySQL, PHP atau course-course yang lain. Bisa juga kita bawa course-course soft skill. Ini juga penting buat teman-teman mahasiswa. Jadi company itu nggak hanya lihat hard skill kita aja. Kita pasti akan dilihat soft skill kita yang karena kan namanya juga anak baru ya pasti. Lu bisa dikasih tahu nggak nih? Kalau mahasiswa nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa diarahkan, itu company pasti red flag lah aplikan-aplikan seperti ini. Jadi kita nggak harus yang bawa mata kuliah aja, kita harus nunjukin kalau kita ini going moving forward lah, nggak hanya bawa dari kampus, tapi saya juga udah belajar nih dengan Coursera, Udemy, saya juga udah ikut komunitas, ini juga penting. Jadi kita buat up to date dengan hal tertentu, bisa dari situs berita dan juga bisa dari komunitas-komunitas tertentu. Nah, kalau untuk yang pekerjaan atau magang, untuk yang mahasiswa pasti harus mulai dari entry level. Nah, ini yang cukup istilahnya
advice ya buat teman-teman mahasiswa, jangan kebanyakan milih. To be honest, jangan kebanyakan milih, tapi kayak kita nih bisa kasih boundaries. Boundaries kayak ya udah deh, yang penting jadi tim data atau jadi tim IT, let's say di tim tech nih, mau jadi front end nggak apa-apa, mau jadi back end nggak apa-apa. Atau kalau emang udah teman-teman punya skill set, udah punya Java nih atau bisa Golang, bisa Python, ya udah bisa ke back end. Tapi back end ini pun kadang roles-nya kayak kita type-nya tuh nggak bisa serta-merta back end. Kadang product developer itu ternyata kayak dia itu ngedevelop produk untuk internal. Jadi roles-nya itu sama dengan back end. Begitu juga dengan data engineer nih. Data engineer roles-nya kadang mirip-mirip dengan back end engineer. Jadi jangan saklek kayak harus fanatik roles ini. Ya dilihat aja job desk-nya. Dan juga ya dilihat kayak kemampuan kita. Kalau emang kita udah jago banget, ya kita bisa kayak gue harus masuk ke company ABC nih. Tapi kalau seandainya emang skill set kita ya cukup lah istilahnya, ya kita bisa kasih boundaries minimal paling enggak company-nya yang punya mentor atau pokoknya yang enggak red flag lah istilahnya, enggak red flag banget. Tapi teman-teman bisa growth di situ, bisa building portfolio di situ. Nah, ini bisa kita gunakan untuk next karir kita. Jadi jangan yang harus masuk unicorn. Ya, kalau harus masuk unicorn persaingannya sangat-sangat ketat. Kalau emang kita nggak yang outstanding banget, ya kemungkinan besar kita nggak akan diterima di sana. Makanya kita harus mulai dari awal, jangan banyak milih, kita building portfolio di situ, baru nih kita bawa untuk going forward gitu, Mas Alif. Situ Jessica Desyanti. Oke, jadi yang bisa saya simpulkan kita memang harus apply sesuai dengan yang boundaries kita ya Mas ya, dan jangan banyak milih begitu untuk teman-teman mahasiswa yang ingin meng-apply ya Mas ya. Betul. Oke, semoga menjawab ya untuk Kak Jessica. Nah, di sini berikutnya ada pertanyaan dari Kak Vinto. Untuk mendalami bidang IT, bagaimana cara belajar yang terbaik untuk di bidang IT? Karena saya mempelajari dari Google dan YouTube banyak juga kata-kata teknis yang kurang dipahami pemula. Kira-kira bagaimana harus mempelajari dari mana nih Kak? Mungkin bisa dijelaskan terkait bagaimana kita yang masih awam untuk mulai belajar di bidang IT seperti itu ya Mas? Ya, cara belajar ini sebenarnya balik lagi ke masing-masing. Kadang ada yang dia suka baca buku, ya bisa beli buku. Kadang ada yang kalau yang Vinto ini suka lihat YouTube atau Google, ya bisa dari YouTube atau Google. Kalau perihal kata-kata teknis, ini sebenarnya kata-kata yang hype gitu, ya bisa di browsing kayak di Google. Dan juga bisa katakan tadi ada AI ya, kayak kita bisa ngobrol nih sama AI, ChatGPT atau Bard, kata-kata ini terus kayak kita bisa tanya balik kan, let's say apa ya istilahnya ya, apa sebentar, hiccup, kalau di tech tuh ada namanya tuh sistemnya hiccup, itu kalau hiccup kalau kita telan mentah-mentah kan ya gitu. Tapi kalau hiccup di sistemnya ini nggak sesuai dengan yang seharusnya kayak. Jadi ini tuh ada hal-hal yang perlu kita cek nih. Apakah compute-nya ini ada bermasalah atau ada restart di server. Makanya kita bisa kayak nanya ke Bard, ChatGPT, konteks dulu nih, programming, hiccup. Kalau kita langsung hiccup gitu doang, ya akan dikasih penjelasan ya yang itu cara belajar. Untuk mempelajari dari mana? Ini balik lagi, tapi kita harus kayak mencari materi yang emang itu udah dikurasi. Jadi karena perkembangan sekarang udah gede banget di YouTube, kita browsing apa gitu udah muncul banyak banget. Mau dari yang dari India ada, dari Cina ada, dari Rusia, dari Afrika, dari mana-mana ada. Nah kalau bisa kita belajarnya nih dengan mentor atau course-course yang udah dikurasi ya istilahnya ya. Paling nggak ratingnya cukup banyak. Terus tools-tools yang dipakai tuh yang emang lagi tren, bukan tools-tools yang emang nggak dipakai. Gitu, Vinto. Jadi kalau bisa nyari course-nya, apalagi tadi dari YouTube, Coursera, Udemy, itu bisa dilihat dari
yang dikurasi tadi, curated course. Dan juga bisa join komunitas. Di data engineer tuh ada namanya tuh DE Zoom Camp, data engineer Zoom Camp. Jadi itu online, saya lupa sih itu dari Eropa atau dari mana tuh pembicaranya. Dan sekarang di Data Engineer Indonesia kita tuh bikin satu topik ya kalau di Telegram. Nah, ini tuh teman-teman yang emang ambil course ini. Jadi kita harus balik lagi cara belajar kita seperti apa nih? Kalau kayak di YouTube mentok, ya kita harus gabung komunitas nih. Tapi kadang ada orang yang emang saya nggak tahu ya, jago banget. Mereka kayak dari YouTube udah bisa, terus baca buku langsung jago, kayak langsung dapat ilham ya. Balik lagi ke cara belajar diri kita masing-masing. Kalau emang yang dari YouTube tadi kesulitan, komunitas sih alternatifnya. Oke, semoga menjawab ya Kak Vinto untuk dari pertanyaannya. Mungkin di sini juga menjawab dari pertanyaannya Kak Nashwa juga ya. Dia bertanya terkait untuk mengembangkan skill di bidang digital, apakah kita perlu mengeluarkan biaya cukup besar untuk ikut kelas-kelas peningkatan skill atau memungkinkan bagi kita tanpa mengikuti kelas-kelas tersebut bisa menjadi seorang profesional. Nah, ini mungkin dari yang saya simpulkan dari penjelasan Mas Khairon tadi, ternyata memang itu tergantung dari diri kita masing-masing ya Mas ya. Jadi kalau misalkan memang kita nyaman untuk mengikuti course-course, mungkin kita bisa mengikuti course-course tersebut, atau mungkin kita bisa belajar dari komunitas-komunitas yang tadi Mas Hoiron sebutkan. Seperti itu ya, semoga menjawab juga nih untuk Kak Nashwa. Jadi mungkin di sini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Anissa. Izin bertanya Kak, sebelumnya saya siswi SMK jurusan TKJ yang terkadang masih bingung sebenarnya passion saya di bidang software atau hardware. Nah, kira-kira soft skill bidang mana nih yang lebih penting dan berpengaruh juga menjanjikan untuk di dunia IT di masa mendatang? Seperti itu, Mas. Oke, TKJ. Ya, anyway saya juga lulusan bersekolah ya. Saya juga sekolah SMK tapi software engineering. Jadi pergerakan tren digital nih, Mbak Anissa, nggak apa istilahnya, unlimited lah. Kalau sekarang, kalau dulu kan kayak dia itu software atau hardware. Sekarang ada namanya IoT. Dia juga mainan device, dia juga yang ngoding di situ, scripting di situ. Jadi balik lagi kayak ke boundaries yang kita mau tuh seperti apa. Kalau soft skill seharusnya in general soft skill tuh sama kayak kita itu bisa bekerja dalam tim atau enggak, managing tasknya seperti apa, stress management istilahnya ya, namanya juga kerja di dunia karir pasti ada namanya stres. Jadi kita harus bisa stress management, bisa berkata tidak ya, itu cukup bagus untuk di dunia IT. Kita harus kayak, oh ini prioritas atau enggak, oh ini enggak prioritas, sorry, ini kita postpone dulu nih, mungkin bisa next week, next month, atau ya ke iterasi berikutnya. Untuk soft skill seharusnya dari semua bidang IT ataupun tidak seharusnya sama sih. Kalau untuk yang hard skillnya, software atau hardware, balik lagi ke diri kita. Basicnya TKJ, yang mana dia, seingat saya sih belajar network juga ya. Belajar network, scripting terminal, bash, hardware juga belajar. Balik lagi boundaries atau karir path yang mau kita bikin itu seperti apa gitu, Anissa. Oke, semoga menjawab ya Kak Anissa. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Di sini ada pertanyaan dari Kak Steven Alexander. Apa saja konsiderasi atau kendala yang mungkin sering terjadi sebagai developer program yang pastinya ada di sistem saat ngebug atau dan bagaimana penyelesaiannya? Seperti itu, Mas. Wah, ini cukup kompleks banget nih. Cukup teknikal ya Mas pertanyaannya ya. Ya, sebenarnya sangat teknikal. Makanya ini depends ke scope-nya. Kayak ketika ngebug dalam klausul apa? Ngebug dalam klausul deployment. Ya kita harus cari nih root cause-nya. Ketika deployment nih ngebugnya di part mana? Atau ngebug, let's say kayak kita nih data center kita awalnya mungkin di Australia, mau kita pindah ke data center Singapura. Ini pasti akan kayak kita harus bikin istilahnya cluster ya, atau environment lah, istilahnya environment cloud di Singapura. Nah ini pasti ada aja yang aneh-aneh, istilahnya ada aja kejadian-kejadian. Makanya kita harus prepare semua
keterampilan itu adalah keterampilan troubleshooting, analisa ini sangat penting. Ini adalah basic ya, istilahnya basic basic hard skill untuk semua ya, analisa. Jadi bukan hanya kayak kalau IT harus bisa ngoding. Literally itu balik lagi itu sebenarnya kayak analisa aja, analisa kayak oh ini ternyata mau flow ini efektif dan efisiennya kita harus taruh function ini di mana. Kita harus bikin function ini seperti apa, gitu. Steven ya, sorry, ya Steven. Untuk yang perihal developer program ini Pak kompleks ya, sangat general. Jadi depends banget, tapi in general kita harus yaitu tahu root cause dan analisanya. Kadang let's say kayak di execute di laptopnya developer bisa, tapi pas di tes QA nggak bisa. Ini kan berantem nih, alamat berantem beneran. Kadang udah lolos di developer, di QA udah beres, di deploy di production, user report nih kok error. Nah ini kalau seandainya kita langsung apatis gitu, enggak di lokal gue bisa kok, terus atau di QA juga bisa kok. Kalau lempar-lempar gini ya jelek buat kita. Makanya kita harus kayak analisa, ya udah di production ya kita harus analisa di production bugs-nya nih seperti apa, kenapa apa istilahnya ngebug-nya nih seperti apa. Kadang kan ngebug nih ada beberapa kausal, kadang itu dia berhenti atau dia itu redirect ke halaman yang berbeda ataupun menjalankan fungsi-fungsi yang berbeda gitu, Steven. Oke, berarti seperti kayak kita harus double check dulu ya Mas ya untuk sebelum masuk ke production, nanti takutnya di user nggak bisa ternyata kita bisa. Nah itu harus kita double check dulu ya Mas ya. Betul, betul. Oke, semoga menjawab ya Kak Steven untuk jawabannya dari Mas Khairon. Nextnya kita di sini ada pertanyaan dari Kak Novia Ardiana. Kak, semisal jurusan yang kita ambil saat ini cenderung tidak mengarah ke IT, sedangkan di luar sana banyak jurusan yang sangat berkaitan dengan IT. Apakah itu berpengaruh pada peluang lebih besar dalam perjalanan karir atau penerimaan saat seleksi kerja? Lalu bagaimana cara kita mengimbangi hal tersebut? Seperti itu Mas, silakan dijawab. Makasih Novia. Ya, ini istilahnya lintas jurusan. Saya juga punya temen yang emang dia tuh let's say kayak lulusan hukum jadi developer nih, ada. Terus apa ya, banyaklah hal-hal tentang hal-hal itu. Saya juga teknik pangan kalau nggak salah tuh, saya juga kenal ada data analis yang dia itu lulusan teknik pangan. Jadi balik lagi ke diri kita, apakah kita ini fundamentalnya nih menguasai apa enggak? Sebenarnya nggak harus yang harus lulus jurusan apa, yang penting fundamental. Kayak data analis, machine learning, data scientist, itu kan basisnya sama nih, matematika, akuntansi. Kayak kalau yang apa ya, matematika bisnis, itu kan bukan yang IT banget, tapi kalau kita punya dasar matematikanya, ya kita bisa apply ke sana. Makanya kita nggak harus yang fanatik banget ke title, kita harus lihat kayak job desk-nya. Ketika kita udah punya basic di sana, kita seharusnya comply. HR pun pasti nggak yang harus, mungkin ada beberapa kadang di type ya, kayak harus lulusan komputer. Tapi tidak ada salahnya ketika kita ini nggak achieve, istilahnya nggak comply nih, tidak lulusan computer software, tapi kita punya basic nih, kayak udah ambil course, udah mungkin sertifikasi, punya sertifikasi data science, punya sertifikasi data analis, punya sertifikasi data engineer, software engineer. Jadi jurusan itu nggak saklek jurusan aja. Jadi bisa dikembangkan dengan skill set di luar, dengan course, terus komunitas juga bisa. Ketika kayak teman-teman udah sering ngisi di komunitas, sharing di komunitas, itu akan menunjukkan ke recruiter kalau teman-teman ini menguasai bidang tersebut. Jadi peluang teman-teman akan lebih besar kalau teman-teman bisa leverage hal ini. Kalau kita punya nih nilai minus karena jurusannya nggak linear, ya kita harus punya nilai plus nih dengan hal-hal yang bisa mendongkrak peluang kita. Ya bisa dari tadi course, komunitas, begitu, Novia. Oke, semoga menjawab ya Kak Novia atas jawabannya. Nah, mungkin karena kita udah mau 30 menit juga nih Mas, mungkin di sini
aku ada pertanyaan terakhir juga nih dari Kak Agung. Kalau mengenai daya saing, berarti digital skill Indonesia di dunia masuk ranking dunia nomor berapa ya Kak? Dan bagaimana pengembangan skill digital SDM di Indonesia agar setara dengan negara maju? Kira-kira apakah ada pakem atau standarisasinya seperti itu? Nomor berapa? Wah, ini saya kurang kurang pasti sih. Tapi yang pasti sebenarnya ini masalah kalau boleh saya simpulkan ya, ini pendapat saya pribadi. Orang Indonesia tuh literasi. Kalau teman-teman pernah lihat YouTube atau baca-baca literasi, sebenarnya literasi ini bukan hanya literasi fisik ya, kayak baca buku dan lain sebagainya. Teman-teman juga ada literasi digital. Nah, sekarang dengan berkembangnya digital kan kayak konten-konten pun kadang ya tinggal digodok, dipelintir, dipotong-potong itu sangat mudah banget. Digital skill kita ini biar meningkat atau biar berkembang seperti apa ya, kita harus menaikkan literasi digital kita sendiri, literasi lah istilahnya literasi, bisa itu ke digital atau literasi yang lain. Kita harus mengembangkan literasi skills kita, nggak gampang percaya. Begitu juga ketika di dunia kerja, ketika ada error ya nggak yang harus, aduh error nih, langsung stuck gitu, putus asa atau nangis doang, ya nggak beres-beres kan errornya. Jadi kita harus literasi, oh errornya apa? Bisa kita browsing. Nah ini kita harus mengembangkan literasi kita. Karena minat baca, balik lagi ke minat baca. Karena di Indonesia kan minat baca nih cukup tidak sebagus dengan negara-negara maju. Kalau emang dari individu kita, kayak minat baca, literasi kita meningkat, ya harapannya sih pemerintah akan aware dan akan apa istilahnya encourage dan juga provide regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan untuk apa istilahnya untuk kita berkembang. Seharusnya ketika kita personal udah bisa berkembang, ya harapannya pemerintah ataupun komunitas Pemda, pokoknya komunitas bisa menciptakan tools-tools atau perkembangan-perkembangan tersebut. Oke, menarik sekali ya. Jadi memang yang harus digarisbawahi itu adalah literasi digitalnya ya Mas ya, untuk bisa meningkatkan skill digital di Indonesia. Semoga menjawab ya Kak Agung. Oke, teman-teman semua, karena kita sudah 30 menit juga nih sesi Q&A. Kita sudah sampai di penghujung sesi materi. Mungkin sebelum kita menutup sesi materi ini, aku ingin menanyakan closing statement nih dari Kak Khairon. Kira-kira closing statement untuk materi hari ini apa nih Kak? Silahkan. Ya, makasih Alif. Ya, tadi align dengan sebentar izin stop share. Align dengan tips-tips saya. Jadi teman-teman harus keep up to date dengan tren terbaru, terus mengembangkan skill dan juga menjadi adaptable. Kita harus mudah beradaptasi. Kadang ada tools baru, kita harus sangat cepat adaptasi dengan hal tersebut. Nah, tadi yang concern-concern tersebut itu pasti akan memposisikan diri kita dalam kesuksesan di dunia karir IT. Oke, baik. Menarik sekali closing statement dari Mas Khairon. Oke, teman-teman semua, karena kita sudah selesai